Saya panas mendengar uang yang dibelanjakan oleh para pelancong Indonesia ke luar negeri dalam 1 tahun itu bisa mencapai 700 triliun rupiah nilainya, atau hampir setengah APBN. Ini perilaku elitis yang tidak sampai 3% populasi Indonesia. Sementara turis mancanegara kalau belanja di Indonesia di total tidak sampai 200 triliun setiap tahunnya. Tekor sebenarnya kalau apple to apple, namun yang penting ekonomi berputar. Sekarang dari sisi jumlah, ternyata jumlah orang yang datang ke Indonesia jauh lebih banyak dari jumlah pelancong Indonesia ke luar negeri. Tapi spendingnya banyakkan orang Indonesia di luar negeri. Orang Indonesia itu memang jago belanja. Kalau turis mancanegara ke Indonesia pulang bawa oleh-oleh gantungan kunci yang hanya puluhan ribu nilainya. Sementara turis Indonesia ke luar negeri pulang bawa tas Hermes, Louis Vuitton yang harganya ratusan juta. Sekarang kita harus turun tangan membantu pemerintah yang sudah bingung, nggak ngerti lagi mau bikin apa. Yang penting tahun 2024 tongkat estafet kekuasaan harus di lingkaran mereka agar abadi kekuasaannya. Sementara rakyat asal survive. Toh rakyat sudah pinter, otopilot semua cari makannya. Bagaimana membantunya? Nah, ini bedanya New Mind dengan oposisi pengkritik, yang bisanya oposisi itu lihat kejelekan pemerintah, tetapi nggak tahu juga solusinya apa. Kalaupun ada solusinya, hanya normatif. Kita lompat sebentar keluar topik, nanti balik lagi memutar ekonomi wisata agar tidak keluar negeri. Saat ini di media-media juga orang-orang di tempat tongkrongan membicarakan 2024 siapa presiden dan wapresnya Indonesia. Maka banyak nama digadang-gadang. Nama-nama itu modalnya gampang. Bayar aja lembaga survei untuk memasukkan nama mereka, walaupun mereka hanya 1 di antara 10 orang. Pokoknya masuk aja nama mereka dulu. Lalu mulai dibangun citra mereka masing-masing. Yang hebatnya, siapapun mereka itu, tanya satu hal. Konsep bernegaranya apa ketika nanti mereka memimpin negara? Maka jawaban mereka pasti normatif, pasti umum-umum saja, seperti stop impor, stop hutang, pro UKM, dan lain sebagainya. Dan faktanya nanti ketika menjabat, semuanya tidak bisa dijalankan karena tidak tahu bagaimana caranya. Mereka semua itu hanya manuver politik dan di otaknya hanya bagaimana menjadi populer dan bagaimana menang mendapatkan kursi di 2024. Mek ngono tok. Hebatnya adalah narasinya bisa membuat rakyat percaya. Oh ya, ini bukan promosi Bosman yang ternyata sudah lengkap cara dan strategi bernegaranya. Bukan loh ya. Bosman bukan mau jadi presiden. Bosman mau jadi lord. Wes, jelas yo. Ini semua buat nyindirin positif. Kita nyindir incumbent, nyindir yang cari popularitas di tahun 2024, dan nyindir oposisi supaya semua punya konsep bernegara. Misalnya mereka mengatakan akan menghukum mati koruptor. Itu Bosman sudah usulkan. Cari lain lagi. Pajak diturunkan. Bosman juga sudah duluan sejak 3 tahun yang lalu ngomong itu. Tutup selat di Indonesia. Wah, itu mah program Bosman. Bunga bank 0%. Itu juga Bosman yang punya program. Mati nggak lo para kandidat presiden semua konsepnya Bosman sudah duluan sebut beserta caranya. Mati gaya aja lo. Ya mending jadiin Bosman lord. Mulai paham nakalnya si Sontoloyo ini. Jadi cara mereka paling top ya paling masuk gorong-gorong, masuk ke podcast populer, sebanyak mungkin diliput media kegiatannya. Tapi ya garing. Viewer di sosmed mereka paling hanya ribuan. Tidak mungkin sampai puluhan bahkan ratusan atau jutaan viewer. Kalau mau jutaan ya ke Deddy Corbuzier paling. Oke, kita kembali ke topik bagaimana membuat 700 triliun itu ada di Indonesia aja. Sebagai acuan, cerita Dior dan Vuitton, jadi wisata itu kekuatannya bukan ekowisatanya alias lokasinya yang kuat, tetapi harus ada kekuatan penunjang seperti kuliner, event atau peristiwa, tradisi, budaya, keramahan sarana toilet, kesehatan, dan pelayanan yang prima. Tentunya produk kelas dunia berharga mahal karena langka dan unik. Sungguh, event, tradisi, budaya, dan experience pengalaman adalah yang paling powerful membuat turis kembali. Bagaimana kalau kita buat semuanya? Kita buat event, tradisi, budaya, kuliner, produk UMKM, kelas dunia di seluruh Indonesia, plus gamifikasi yang berhadiah miliaran. Traveling di Indonesia, misalnya ke Jogja, ke Toba, modalnya per orang katakanlah 3 hari 1 juta rupiah. Ternyata bisa mendapat hadiah ratusan juta. Kalaupun nggak menang, nggak dapat hadiah gamifikasi, tetap dapat menikmati pengalaman pesona Indonesia. Untuk hal ini, kita luncurkan segera produknya. Tenang, New Mind selalu ada solusinya. Ekonomi Indonesia berat jika sampai akhir tahun 2021 ini COVID belum tuntas. Yang salah satu strateginya hanyalah menggunakan himbauan dilarang mudik versus pulang kampung versus boleh wisata.
kok ribet bener sih membuat aturan atau kebijakan itu. Ambigu jadi artinya, jadi banyak arti, jadi multitafsir, atau kalau dibaca nggak jelas. Sebelum kita memberikan solusi di mana old mind selalu melihat terobosan, kita lihat apa yang old mind para pejabat yang sedang berkuasa mutlak saat ini lakukan untuk bangsa dan negara dalam melawan COVID. Fakta saat ini, BP POM menyetop sementara penelitian tahap 2 vaksin Nusantara. India mengembargo vaksin sehingga Indonesia bisa kehilangan 10 juta vaksin gratis. Masa sulit program vaksinasi di depan mata di Indonesia saat ini. Kesimpulannya, vaksin Nusantara nggak ada karena dihambat, vaksin luar negeri belum jelas karena permainan broker. Bagaimana sih bernegaranya? Seperti pada informasi sebelum ini, pejabat teras BP POM tegas mengatakan vaksin Nusantara harus melalui penelitian yang akurat. Lah, ini aneh bin ajaib, pernyataan tersebut dan tindakan pejabat tersebut. BP POM ini bersikap double standard. Kenapa double standard? Sementara vaksin asing dibiarkan masuk bahkan langsung uji klinis tahap 3 hanya berdasarkan surat WHO, sedangkan vaksin Nusantara dihambat proses pengembangannya. Inilah simbol globalis berkuasa, globalis anti tindakan patriotisme kaum nasionalis. Jadi BP POM dimainkan agar memenangkan globalis untuk mematikan produk nasional. Saat ini nasionalis kalah oleh globalis dalam urusan vaksin karena pejabatnya old mind, anti nasionalis dan pro globalis. Aslinya vaksin Nusantara adalah kolaborasi antara Aivita Biomedical dengan penelitian Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi, adalah proses transfer teknologi dendritic based vaksin. Alih-alih full support perjuangan anak bangsa, petinggi BP POM malah mencibir dan menuding peneliti Indonesia itu cuma nonton doang. Padahal mereka turut melakukan riset secara langsung. Vaksin Nusantara harus dihambat aja, itu otaknya BP POM. Juragan vaksin impor harus yang untung. Rakyat aslinya dirugikan kalau hal ini didiamkan. Jadi apa solusi New Mind melihat ini semua yang old mind bermain dengan globalis dan ketidaktahuan pejabat teras pemerintahan? Sudah waktunya pejabat tinggi BP POM dipecat, diganti dengan figur yang mengutamakan keselamatan rakyat. Serta sesegera mungkin vaksin-vaksin lokal digandeng, dibimbing, dan dipercepat oleh BP POM. Selesai satu masalah. Lalu kita mendapatkan berita lain lagi bahwa tenaga kesehatan di Wisma Atlet dan banyak lagi tenaga medis di seluruh Indonesia belum mendapatkan tunjangan sejak Desember. Hal ini banyak membuat miris dan kita berpikir cara bernegara dalam perang melawan biological warfare kali ini memalukan. Atau mungkin bukan pemerintahnya, namun oknum di Departemen Kesehatan. Seorang wanita berinisial D bermain yang memaksa tenaga medis menaikkan surat bahwa mereka sudah menerima uang tunjangan padahal belum. 5 bulan kali 2.000-an tenaga medis dikalikan tunjangan bulanan adalah angka yang tidak besar bagi pemerintah saat ini. Juga kewajiban banyak ke rumah sakit yang belum dibayarkan juga banyak sekali jumlahnya. Rumah sakit yang belum dapat bayaran tersebut. Namun bagi pemerintah yang selalu telat atau belum membayar, sekali lagi dibandingkan dengan uang pemerintah yang jumlahnya 1.000 triliun, alokasi jumlah untuk kesehatan itu kecil. Harusnya bisa. COVID adalah perang. Itu pola pikir kaum New Mind. Namun penanganan oleh pejabat pemerintah yang old mind pada saat ini, COVID hanya pandemi, hanya masalah kesehatan. Dalam pelajaran di Akademi Militer Modern, perang itu harus cepat, harus murah, dan tepat sasaran. Perang melawan COVID pun harusnya demikian. Cepat, murah, dan tepat sasaran. Cepat dan tepat sasaran adalah tenaga medis, pejuang terdepan perang melawan COVID. Kesejahteraannya diutamakan. Juga rumah sakit rujukan yang belum dibayarkan BPJS segera dibayarkan. Kalau tidak, ujung tombak ini tumpul dan perang melawan COVID tidak bisa selesai cepat dan tuntas. Nggak punya rupiah buat bayar tenaga medis. Cetak rupiah, underlay-nya pandemi COVID, alat kesehatan, dan vaksin lokal. Selesai masalah kedua. Gitu aja kok repot. Jangan sampai si Sontoloyo ini masuk gorong-gorong nih buat New Mind gantiin old mind. Tempe bener sih lu pada.